Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bab 5, yaitu manajemen berdasarkan aktivitas, di mana materi ini berasal dari buku Akuntansi Manajemen. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Dwi Nopianti Putri dari kelas Manajemen 22E dari Universitas Nusa Putra. Yang pertama ada pendahuluan. Pada pendahuluan ini kita akan mengetahui apa sih manajemen berdasarkan aktivitas. Nah, manajemen berdasarkan aktivitas atau activity based management merupakan suatu metode pengelolaan aktivitas yang bertujuan untuk menambah nilai produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, fokus metode ini adalah pada aktivitas yang berhubungan pada produk, baik yang bersifat operasional maupun yang bersifat strategis. Nah, lalu manajemen berdasarkan aktivitas ini sangat dibutuhkan oleh perusahaan dalam mengantisipasi teknik-teknik manajemen kontemporer seperti manajemen mutu total, perbaikan berkelanjutan, perekayasaan ulang, teori kendala, dan just in time. Jadi, semua aktivitas yang terjadi ini harus memiliki nilai tambah atau nilai value sehingga akan tercipta rantai nilai atau value chain. Sehingga melalui manajemen berdasarkan aktivitas ini diharapkan semua aktivitas yang terjadi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan berjalan sesuai standar juga. Selanjutnya B, definisi manajemen berdasarkan aktivitas. Nah, definisi manajemen berdasarkan aktivitas atau yang kita kenal dengan activity based management adalah pendekatan yang sangat luas dan juga terpadu yang memfokuskan perhatian manajemen pada aktivitas-aktivitas yang ada pada perusahaan dengan tujuan perbaikan nilai pelanggan dan laba yang dicapai dengan menyediakan produk yang bernilai atau yang memiliki value. Lalu nilai ini akan tercapai dengan melakukan manajemen berdasarkan aktivitas dengan pendekatan pengelolaan terpadu dan bersistem terhadap aktivitas dengan tujuan untuk meningkatkan customer value, nilai pelanggan, dan laba yang dicapai dari penyediaan value tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen berdasarkan aktivitas ini sebagai suatu disiplin, yaitu sistem yang luas dan pendekatan yang terintegrasi yang memusatkan perhatiannya pada aktivitas-aktivitas yang ada dalam perusahaan yang berhubungan dengan proses produksi dengan tujuan untuk meningkatkan nilai yang diterima oleh konsumen agar produk yang dihasilkan itu memiliki nilai tambah atau nilai value yang bermanfaat dan laba yang diperoleh dari penyediaan nilai tersebut akan semakin tinggi. Nah, biaya berdasarkan aktivitas ini bertujuan untuk meningkatkan customer value yang berkelanjutan dan menghilangkan semua aktivitas yang tidak bermanfaat atau yang tidak memiliki nilai tambah yang menyebabkan terjadinya pemborosan-pemborosan. Nah, pemborosan yang dimaksud adalah terjadinya aktivitas-aktivitas yang tidak ada nilai tambah atau tidak bermanfaat terhadap suatu produk, dan seharusnya aktivitas ini tidak perlu terjadi. Jadi, melalui manajemen berdasarkan aktivitas ini, diharapkan manajer dapat mengidentifikasi aktivitas mana yang perlu dan aktivitas mana yang tidak perlu dilakukan. Melalui selektif pemilihan aktivitas, maka biaya-biaya dapat hemat dan akhirnya akan menurunkan biaya produksi, sehingga produk dapat dijual dengan harga yang lebih murah dan dapat bersaing di pasaran. Nah, hasil akhir yang diperoleh adalah profitabilitas yang sangat tinggi. Selanjutnya C, dimensi manajemen berdasarkan aktivitas. Nah, manajemen berdasarkan aktivitas ini memiliki dua dimensi, yaitu dimensi operasional atau yang berkaitan dengan biaya dan dimensi strategis atau yang berkaitan dengan proses. Dimensi operasional berhubungan dengan aktivitas biaya berdasarkan aktivitas dan dimensi strategis yang berhubungan proses untuk menentukan aktivitas. Nah, di sini ada beberapa kegiatan manajemen berdasarkan aktivitas melalui dimensi operasional atau dimensi biaya. Nah, kegiatan ini merupakan kegiatan yang berhubungan dengan manajemen berdasarkan aktivitas. Nah, yang pertama ada mendefinisikan aktivitas, pool biaya aktivitas, dan pengukuran aktivitas.
Langkah ini merupakan langkah awal yang sangat berpengaruh ke depan. Jika salah dalam langkah ini, maka akan ada kemungkinan terjadi kesalahan pada langkah berikutnya. Langkah ini adalah mengidentifikasi apa saja aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan produk yang dihasilkan, menentukan poolnya, dan menetapkan pengukurannya. Yang kedua, membebankan biaya ke pool aktivitas. Pool aktivitas ini dapat berupa pesanan pelanggan, desain produk, ukuran order, hubungan pelanggan, atau lainnya. Nah, pool ini bisa berbeda pada setiap perusahaan. Kegiatan yang ketiga adalah menghitung tarif aktivitas. Langkah ini dilakukan dengan cara membagi total biaya dengan total aktivitas. Lalu, kegiatan yang keempat adalah membebankan biaya ke objek biaya menggunakan tarif aktivitas dan ukuran aktivitas. Langkah ini dilakukan setelah menghitung tarif dengan cara mengkalikan tarif dengan objek biaya. Dan yang terakhir adalah menyiapkan laporan manajemen. Pasti untuk yang terakhir menyiapkan laporan manajemen. Langkah ini merupakan langkah terakhir untuk dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan selanjutnya. Lalu selanjutnya di sini ada beberapa kegiatan pada dimensi strategi atau prosesnya. Nah, yang pertama yaitu menganalisis pemicu-pemicu biaya. Jadi pada langkah ini dilakukan identifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya aktivitas atau menjelaskan mengapa biaya terjadi. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pemicu. Yang kedua, mengidentifikasi aktivitas. Nah, pada langkah ini diidentifikasi dan menilai aktivitas-aktivitas apa saja yang dilakukan oleh perusahaan. Yang terakhir ada menganalisis kinerja. Nah, pada langkah ini dilakukan analisis kinerja untuk melihat seberapa baik kinerjanya. Nah, di sini digambarkan keterkaitan kedua dimensi tersebut pada model analisis manajemen berdasarkan aktivitas dua dimensi. Jadi, pada dimensi biaya atau operasional ini dikaji apa saja yang menjadi sumber daya, sumber-sumber terjadinya biaya atau pemicu-pemicu biaya dalam perusahaan. Kemudian, pemicu ini diwujudkan dalam aktivitas-aktivitas perusahaan yang akan dilakukan untuk merealisasikan biaya yang akan terjadi. Lalu, langkah yang terakhir yang dilakukan adalah menentukan objek-objek biaya, dan melalui objek biaya maka biaya yang terjadi dapat dibebankan dalam bentuk produk dan juga konsumen. Nah, selanjutnya pada dimensi proses atau strategi, yang pertama menganalisis pemicu biaya. Langkah ini melihat aktivitas apa yang memicu biaya, apakah pesanan pelanggannya, lalu desain produknya, ukuran produk, atau hubungan dengan pelanggannya. Lalu setelah diketahui pemicu biaya, maka selanjutnya akan ditentukan aktivitas-aktivitas apa saja yang akan dilakukan apa. Nah, sebuah aktivitas tentunya yang ada hubungannya dengan produk yang bernilai tambah atau value add, yang ada hubungannya dan mampu menciptakan rantai nilai atau value chain. Lalu langkah terakhir adalah melakukan analisis kinerjanya, apakah sudah baik atau sesuai harapan ataukah belum. Nah, jadi kita menilai seberapa baik sih proses tersebut. Jika belum baik, maka akan dilakukan identifikasi mengapa terjadi dan melakukan revisi. Analisis nilai proses ini merupakan dasar dalam Activity Based Management atau ABM. Nah, analisis ini berfokus pada pertanggungjawaban aktivitas dan cara memaksimalkan kinerja secara luas daripada kegiatan yang berhubungan biaya dan kinerja individu. Selanjutnya, D. Keterkaitan antara manajemen berdasarkan aktivitas dengan biaya berdasarkan aktivitas. Biaya berdasarkan aktivitas atau activity based costing merupakan suatu teknik untuk memahami biaya dan membatasi biaya dalam produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Biaya berdasarkan aktivitas juga sering dianggap sebagai sebuah teknik untuk mendapatkan profitabilitas yang maksimum perusahaan. Hal ini disebabkan karena perusahaan cermat dalam mengeluarkan biaya. Biaya yang dikeluarkan hanya berhubungan dengan aktivitas yang telah dipilih.
Oleh karena itu, manajemen akan mendapatkan pemahaman yang mendalam semua hal yang berkaitan dengan proses bisnisnya dan perilaku biaya melalui analisis biaya berdasarkan aktivitas. Lalu manajemen juga akan mencurahkan perhatian dan pemikirannya terhadap fakta yang diperoleh selama menjalankan proses penerapan biaya berdasarkan aktivitas. Nah, hal itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusannya. Aktivitas manajemen tersebut adalah manajemen berdasarkan aktivitas. Sebelum masuk pada pembahasan selanjutnya, di sini ada pengertian activity based costing atau biaya berdasarkan aktivitas yang diambil dari bab 4. Nah, yang pertama menurut Hongren 2005, ABC atau activity based costing merupakan metode perhitungan biaya yang didasarkan pada aktivitas perusahaan. Pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa sumber biaya adalah kegiatan internal perusahaan, sehingga wajar jika biaya tidak langsung dialokasikan berdasarkan kegiatan tersebut. Nah, yang kedua, menurut Charles T. Hongren, pada tahun 2008, penetapan biaya berdasarkan aktivitas adalah perhitungan biaya untuk setiap aktivitas yang kemudian diterapkan pada objek biaya seperti barang dan jasa. Dengan aktivitas yang diperlukan untuk membuat barang dan jasa ini diubah sesuai dengan itu. Nah, biaya berdasarkan aktivitas ini merupakan bagian dari manajemen berdasarkan aktivitas yang digunakan untuk hal-hal berikut. Yang pertama, mendesain produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dan mampu menghasilkan laba yang besar. Lalu yang kedua, memberi tanda untuk melanjutkan atau menghentikan perbaikan kualitas, kecepatan, dan efisiensi yang berkelanjutan. Lalu yang ketiga, mengarahkan penentuan bauran produk dan keputusan investasi. Yang keempat, memilih pemasok. Yang kelima, negosiasi produk, fitur, kualitas, dan layanan untuk konsumen. Yang keenam, memanfaatkan proses distribusi dan layanan pada konsumen sasaran secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir, meningkatkan nilai produk dan jasa perusahaan. Selanjutnya, biaya berdasarkan aktivitas. Nah, di sini ada 2 poin utama. Yang pertama, keterbatasan sistem akuntansi biaya berdasarkan fungsional, dan yang kedua, perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Nah, pada keterbatasan sistem akuntansi berdasarkan fungsional ini, pembebanan biaya overhead dalam sistem akuntansi biaya berdasarkan fungsional adalah melalui departemensiasi dan menggunakan tarif tunggal. Menghitung biaya dengan tarif tunggal hampir dapat dikatakan menghitung secara rata-rata sehingga dapat menghasilkan biaya produk yang terdistorsi atau tidak akurat. Lalu untuk perhitungan biaya berdasarkan aktivitas terdapat 2 jenis ukuran aktivitas, yaitu penggerak transaksi atau transaction driver dan penggerak durasi, duration driver. Penggerak transaksi adalah jumlah transaksi yang terjadi dalam suatu aktivitas seperti jumlah tagihan yang dikirim kepada pelanggan. Sedangkan penggerak durasi adalah pengukuran waktu yang diperlukan dan digunakan untuk melakukan suatu aktivitas seperti banyaknya waktu yang diperlukan untuk menyiapkan tagihan. Lalu terdapat 2 faktor yang menyebabkan perhitungan tarif tunggal tidak akurat, yaitu yang pertama besarnya proporsi biaya overhead yang tidak terkait dengan unit jika dibandingkan dengan total biaya overhead. Lalu yang kedua, tingkat perbedaan antara produk sangat besar. Nah, biaya-biaya yang terkait dengan aktivitas tingkat non-unit tidak mungkin berubah mengikuti jumlah unit produksi. Biaya-biaya tersebut berubah karena faktor lainnya selain unit, dan mengidentifikasi faktor-faktor tersebut sangat membantu dalam memperkirakan dan mengelola biaya tersebut, seperti biaya setup untuk tingkat batch, lalu biaya rekayasa ulang untuk tingkat product sustaining atau faktor sustaining. Nah, semua biaya ini tidak berhubungan langsung dengan jumlah produksi. Jika perusahaan menggunakan unit untuk dasar pembebanan biaya, maka akan terjadi distorsi karena biaya-biaya tersebut muncul atau terjadi bukan berdasarkan jumlah unit
tetapi berdasarkan jumlah yang lain. Jadi keberagaman produk perlu juga jadi perhatian dalam pembebanan biaya untuk menghindari terjadinya distorsi atau kesalahan pembebanan. Nah, hal ini dapat terjadi karena beberapa alasan, yaitu ukuran produk, kerumitan produk, waktu setup, dan ukuran batch. Tanpa memperhatikan sifat keragaman produk, maka biaya produk akan terdistorsi karena biaya yang dikonsumsi tidak berubah berdasarkan unit produksi tetapi berdasarkan rasio konsumsi. Nah, untuk sistem biaya berdasarkan aktivitas ini menggunakan 5 tingkat aktivitas dalam mengelola biayanya. Nah, yang pertama yaitu aktivitas tingkat unit atau unit level activity. Biaya aktivitas tingkat unit ini bersifat proporsional dengan jumlah unit produksi, seperti biaya tenaga kerja yang menjalankan mesin atau peralatan. Lalu yang kedua, aktivitas tingkat batch. Biaya pada aktivitas ini dihitung berdasarkan batch, bukan berdasarkan jumlah unit yang diproses dalam batch tersebut. Contohnya, biaya pada aktivitas tingkat batch adalah membuat pesanan produksi, pengaturan peralatan, dan pengaturan pengiriman. Yang ketiga, aktivitas tingkat produk atau product level activity adalah aktivitas yang mengkonsumsi biaya yang berhubungan dengan produk spesifik dan biasanya dikerjakan tanpa memperhatikan berapa batch atau berapa unit yang diproduksi. Lalu yang keempat ada aktivitas tingkat pelanggan. Jadi, biaya yang berkaitan dengan aktivitas tingkat pelanggan ini bersifat khusus atau berkaitan dengan pelanggan-pelanggan khusus, seperti aktivitas menelepon pelanggan, pengiriman katalog, dan dukungan teknis yang tidak hanya untuk produk tertentu. Dan yang terakhir, aktivitas pemeliharaan organisasi, organization sustaining activity. Jadi, aktivitas ini dilakukan tanpa melihat pelanggan mana yang dilayani, barang apa yang diproduksi, berapa unit yang dijalankan, atau berapa unit yang dibuat. Jadi biaya yang termasuk dalam aktivitas ini seperti biaya pemanas di pabrik, biaya kebersihan di kantor, penyediaan jaringan komputer, dan penyusunan laporan tahunan. Lalu yang terakhir adalah analisis nilai proses. Analisis nilai proses ini adalah hal yang mendasar dalam manajemen berdasarkan aktivitas. Manajemen berdasarkan aktivitas adalah pendekatan sistem yang terintegrasi yang memfokuskan perhatian manajemen pada aktivitas-aktivitas dengan tujuan meningkatkan nilai pelanggan dan laba yang diperoleh dengan memberikan nilai tersebut. Analisis nilai proses berfokus pada pengurangan biaya, bukan pada pembebanan biaya, dan memaksimalkan kinerja semua sistem. Analisis ini dilakukan dengan menganalisis 3 unsur analisis, yaitu yang pertama analisis pemicu, yang kedua analisis aktivitas, dan yang terakhir ada pengukuran kinerja. Baik, cukup sekian pembahasan mengenai manajemen berdasarkan aktivitas kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.